Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Iya, semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 2. Nah, sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi obat? Nah, mari kita cari tahu. Kekayaan alam Indonesia memang patut disyukuri. Ada banyak tanaman obat yang punya manfaat untuk kesehatan, dan tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah. Beberapa di antaranya yaitu tanaman obat kumis kucing. Kumis kucing jadi salah satu tanaman herbal yang digunakan untuk penyakit batu ginjal. Tanaman ini mampu merangsang ginjal untuk mengeluarkan urin sehingga dapat mencegah pengendapan mineral dan garam dalam ginjal. Kumis kucing juga sering dijadikan sebagai obat infeksi saluran kencing dengan cara meminum air rebusan daun kumis kucing. Yang kedua, tanaman obat jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang dapat meredakan batuk. Konsumsi vitamin C secara rutin juga bisa meningkatkan sistem imun. Segelas air jeruk nipis atau perasan air jeruk nipis dan madu bisa bantu redakan batuk. Yang ketiga, tanaman obat jahe. Tanaman ini sudah pasti tidak asing lagi untuk kalian. Tanaman obat jahe dapat membuat kehangatan bagi tubuh saat cuaca dingin. Jahe yang diolah menjadi minuman hangat juga bisa mengurangi masuk angin, dan sari dari jahe bisa menyembuhkan batuk karena efek hangatnya bisa membantu legakan tenggorokan. Nah, anak-anak, ibu punya cerita. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo? Iya, benar sekali. Sikap teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Berikut kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak hebat, tahukah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila? Benar sekali. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Nah, anak-anak, sekarang coba amati gambar berikut ini. Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 gambar. Nah, tugas pertama kalian, kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan
Sila kedua, tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Tulis di buku catatan kalian. Ibu kasih contoh ya. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu gambar nomor 4. Gambar apa? Beberapa anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Jadi anak-anak membantu teman yang sakit seperti yang dilakukan teman Edo, membuat wedang jahe untuk Edo yang sedang sakit itu merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua Pancasila. Masih banyak lagi tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Jadi, rawatlah tanaman kalian karena merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Berikut ini beberapa contoh patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Jika di sekitar kalian tidak terdapat tanah liat, maka kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kalian dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Nah, cara membuatnya yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, setelah itu barulah kalian bentuk sesuai kreasi kalian masing-masing. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.